Hai semuanya, selamat datang di channel More Study. Nah, di video kali ini aku akan membahas suatu topik yang beberapa teman-teman suka nanya ini tentang gimana cara kita memilih sebuah konsentrasi ketika kita kuliah di Fakultas Hukum. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, tonton video ini terus sampai selesai. Pertama-tama, gimana sih cara kita menentukan sebuah konsentrasi di Fakultas Hukum? Jadi yang pertama adalah kita mesti cari tahu dulu nih, kira-kira di kampus kalian itu menyediakan konsentrasinya yang seperti apa gitu. Karena setiap kampus itu pada dasarnya punya macam-macam gitu ya, punya konsentrasi yang bisa aja beda gitu antara kampus A dengan B dengan kampus C gitu. Misal di kampus A itu mereka punya konsentrasi hukum pajak, bisa jadi di kampus sebelah itu nggak ada gitu. Jadi kamu harus cari tahu dulu nih kira-kira di tempatmu kuliah saat ini itu menyediakan konsentrasi apa. Nah, ketika mereka sudah menyediakan konsentrasinya itu apa gitu, nah nanti kamu juga perlu mencari tahu kira-kira di konsentrasi yang disediakan itu, misal konsentrasi hukum bisnis gitu, mereka punya benefit apa gitu. Misalnya mereka kampusnya itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu yang nantinya kalian kan tentu akan ada yang namanya magang ya atau internship gitu. Nah, itu kan salah satu cara gimana kita nanti ke depannya menyusun karir gitu. Jadi kita tahu nih dari awal nih, oh misalnya di kampus A gitu, hukum bisnis gitu. Oh, hukum bisnis nih menyediakan fasilitas apa aja gitu. Nah, kalian bisa kulik tuh apa aja gitu. Terus kemudian nanti misalnya ada konsentrasi hukum Islam gitu. Nah, misalnya konsentrasi hukum Islam nih mereka nantinya kegiatannya apa aja gitu, kemudian nanti fasilitasnya apa aja gitu. Nah, kalian perlu cari tahu gitu. Dengan kalian mencari tahu itu, nanti kalian akan dapat gambaran. Yang pertama adalah gambaran ketika kalian bisa magang di mana gitu ya. Kedua, kalian bisa menyusun tugas akhir seperti apa gitu. Yang ketiga adalah gambaran karir kalian gitu. Kemudian yang kedua adalah, tips yang kedua adalah pastikan ketika memilih itu ada karena ada tujuan jenjang karir gitu. Jadi banyak kalau dulu pengalamanku tuh banyak teman-teman yang memang ya udah asal pilih aja gitu, tapi mereka tidak tahu gitu sebenarnya tujuan atau jenjang karir mereka itu seperti apa sih kira-kira gitu. Nah, misalnya, oh kak, tapi aku bingung nih, aku masih belum kebayang kira-kira gimana ya, atau misalnya kira-kira besok akan menjadi apa gitu. Ya coba aja kalian kayak visualisasikan gitu, kalian gambarkan gitu. Misalnya kalian ingin menjadi ahli korporat gitu. Oh, berarti aku mengambil konsentrasi hukum bisnis gitu ya. Dengan begitu kalau misalnya aku ambil hukum bisnis, kira-kira aku bisa internship di mana ya gitu. Misalnya, oh bisa kali ya aku internship di kantor-kantor hukum, apa kantor-kantor pengacara yang memang menangani korporat gitu. Oh, atau misalnya aku internship di bank gitu ya, atau misalnya aku internship di apa namanya kantor-kantor BUMN dan lain-lain. Jadi bikin gitu, utarakan gitu kira-kira kalian itu keinginannya apa dan ingin menjadi apa atau ingin bekerja yang seperti apa. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah memilih karena memang sejak awal itu kita paham secara basic gitu. Nah, jadi kan nanti ketika di semester 1, 2 itu kan pasti kita akan belajar ya yang namanya basic-basic gitu. Nah, basic-basic itu basic-basic yang seperti apa sih yang memang kita itu suka gitu dan memahami gitu. Nah, kalau misalnya kita itu suka dan memahami itu, jadi nanti kedepannya itu kita kayak semacam lebih gampang untuk belajar gitu karena kita udah dari awal itu suka gitu. Nah, basic keilmuan ini nanti itu berhubungan dengan yang namanya tugas akhir gitu. Jadi ketika teman-teman misal dari awal, nanti kan misalnya kalian belajar nih mata kuliah hukum perdata gitu ya. Misalnya hukum perdata secara general gitu. Nah, nanti kan di sana kan kalian akan belajar misalnya tentang perikatan, perjanjian dan lain-lain gitu. Misal kalian masuk ke dalam
konsentrasi hukum bisnis, kalian itu akan lebih ke gambar atau memahami gitu. Oh, berarti nanti kalau di dalam hukum bisnis nih perjanjian itu dipakai di seperti apa gitu, atau misalnya perikatan-perikatan itu digunakan seperti apa kayak gitu. Nah, basic keilmuan ini, memahami basic keilmuan ini juga nantinya ke depannya itu akan memudahkan teman-teman ketika kalian mengerjakan tugas akhir gitu. Nah, kenapa gitu? Karena ketika kalian mengerjakan tugas akhir itu kan pasti nanti kalian menulis, dan menulisnya itu kan ada yang sifatnya itu secara basic ya, yang secara umum dulu sebelum mengerucut ke hal-hal yang khusus. Nah, kalau misalnya kalian dari awal itu sudah memahami gitu, dan jelas gitu ya, tidak ikut-ikutan dengan teman gitu ya, memang kalian itu memahami ya karena diri kalian memahami sendiri gitu. Nah, itu tentu nanti akan memudahkan kalian. Nah, tips yang keempat dari gimana cara memilih konsentrasi adalah, menurutku adalah memilih karena memang kita itu yakin gitu. Dan yakin selanjutnya adalah yakin bisa konsisten terhadap keilmuan yang kita pilih gitu. Kita pernah nggak sih dengar sebuah pepatah yang menjelaskan tentang tajamnya pisau itu karena diasah gitu. Nah, pepatah tersebut itu sama halnya dengan ibarat orang yang menjadi pandai dan mahir itu ya karena terus-terus dia itu belajar dan berlatih gitu. Jadi mungkin di satu titik nanti kita akan ya mengalami sebuah kejenuhan. Tapi di sisi lain kalau memang kita menyukai sebuah keilmuan itu, kita pasti akan mengulik terus nih. Kita pengennya yang seperti apa, kita pengen taunya apa gitu. Karena bagaimanapun kan kalau misalnya belajar hukum atau belajar ilmu apapun yang lain itu kan pasti ada yang namanya case-case yang datang gitu. Nah, permasalahan-permasalahan yang datang itu kan tentu membutuhkan sebuah keahlian gitu. Nah, keahlian itu gimana cara dapatnya ya? Kita terus berlatih gitu. Jadi pastikan sejak awal itu ketika kita memilih konsentrasi itu kita memang punya niatan dan punya hati ke sana gitu. Bukan karena ikut-ikutan dengan teman atau misalnya karena aku ngerasa aku ngerasa emang aku suka nih dan passion nih gitu. Jadi sebaiknya dipertimbangkan lagi gitu, kira-kira kalian nanti kedepannya bisa konsisten gak dengan itu gitu, kalau memang kalian ingin menjadi sebuah ahli gitu ya. Misalnya ahli-ahli tata negara gitu ya, seperti Jimli, Asidiki gitu ya, atau berbagai ahli-ahli yang lain gitu ya di bidangnya gitu. Nah, mereka bisa menjadi itu ya karena mereka sejak dulu konsisten terhadap keilmuan atau yang mereka senangi gitu. Jadi tidak berhenti ketika 1 tahun atau 2 tahun mengerjakan gitu, tapi terus mereka lakukan hingga berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kesimpulannya apa nih dari keseluruhan itu tadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah bisa dibagi menjadi 4 hal gitu. Gimana caraku memilih konsentrasi. Jadi yang pertama adalah kita cari dulu nih konsentrasi yang disediakan di kampus kita itu apa gitu. Terus yang kedua adalah pastikan ketika kita memilih konsentrasi itu ya ada tujuannya gitu. Tujuan yang dimaksud apa sih ini? Yaitu tujuan jenjang karir gitu. Karir yang ingin kita tapaki itu karir yang seperti apa gitu. Yang ketiga adalah kita memilih karena memang kita sudah memiliki basic gitu. Jadi basicnya itu keilmuannya udah ada gitu sehingga kita tinggal mengasah gitu. Nah, yang keempat adalah memilih karena yakin kita memang bisa konsisten terhadap keilmuan tersebut gitu. Dengan kita konsisten secara terus-menerus, kita suatu saat bisa akan menjadi seorang ahli di bidang itu. Misal ahli di bidang hukum bisnis yang korporat gitu, misal ahli di bidang hukum Islam tapi yang hukum keluarga gitu, dan lain. Kalau begitu cukup sekian video kali ini tentang cara menentukan konsentrasi di Fakultas Hukum. Semoga teman-teman mendapat pencerahan dari apa yang aku sampaikan gitu. Semoga kalian gak bingung-bingung lagi gimana caranya memilih konsentrasi hukum. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.